mates, welcome to TH Pods. Kembali lagi ke aku, Tafeta, sebagai moderator pada sesi podcast pada hari ini. Dan kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Jihan. Hai. Kak Jihan mungkin bisa perkenalkan diri? Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Jihan Nabila Puspasari, biasa dipanggil Jihan dari THP Angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Jihan. Wah, Yupen Onni. Mungkin Kak Jihan bisa perkenalan pakai bahasa Korea juga? Oke, boleh. 안녕하세요, 여러분. 저는 지한입니다. 너무 반가워요. Banggawoyo, bener ya? Oke. Nih. For your information, Kak Jihan ini salah satu awardee beasiswa GKS full funded atau Global Korean Scholarship ke Korea 1 semester, teman-teman. Nah, mungkin Kak Jihan bisa mulai jelasin apa sih beasiswa GKS itu, terus apa sih KMOU itu? Oke, boleh. Kalau KMOU sendiri adalah Korean Maritime and Ocean University. Jadi dia itu concern ke bagian mirip kayak FPIK, cuman dia juga ada soshumnya. Jadi ada International East Science sama English Literature, terus ada tentang hukum juga gitu. Nah, untuk GKS sendiri itu adalah Global Korean Scholarship, itu dari pemerintahan Korea gitu. Jadi mereka juga menyediakan beasiswa baik exchange, S2, S3 dan juga S1. Nah, kalau aku khusus exchange-nya aja, tapi mungkin agak beda ya sama S2 sama S3-nya gitu. Baik jumlah uangnya dan juga syarat-syaratnya juga gitu. Berarti Kak Jihan ini KMOU itu kan letaknya di Busan ya, kalau nggak salah? Iya benar, jadi bawah Busan pojok banget nih. Jadi kalian bisa lihat view-nya laut langsung dan pantainya juga. Cantik banget sih pastinya ya. Itu berapa bulan Kak? Sekitar 4 bulan di sana. 4 bulan, oke. 1 semester ya sama liburannya. Benar, iya. Nah, Kak Jihan ini hal-hal yang perlu disiapkan untuk mendaftar beasiswa itu sama exchange itu apa aja ya? Lalu ketika lolos seleksi itu apa aja yang perlu disiapkan gitu? Oke, kalau yang pertama tuh kita harus punya paspor. Terus habis itu buat daftar GKS-nya sendiri kita perlu study plan, terus recommendation letter, terus habis itu ada personal statement gitu. Itu yang dibutuhin sama GKS-nya sendiri. Tapi kalau dari KMOU-nya kita cuma butuh paspor, terus kayak formulir pendaftaran aja sih dari sana. Tapi untuk biaya pendaftaran kuliahnya nggak usah karena kita juga udah bayar kuliah di Undip gitu. Oh gitu. Kirain bayar lagi Kak? Enggak, udah bayar di Undip soalnya. Oke. Nah, mungkin kan itu pendaftarannya berkas-berkasnya banyak banget nih. Bisa dijelasin cara mengurus visanya Kak? Itu kan ke Korea ya? Ke visa lalu tiket pesawatnya gitu? Oke, kalau buat visanya sendiri sebenarnya kita tuh ada 2 cara ya teman-teman, bisa lewat agen sama ngurus sendiri. Kalau untuk exchange, kalau S2-nya kurang tahu sih, tapi exchange ini aku ngurus sendiri, cuman aku titip ke kakak temen aku gitu. Jadi kalau titip ke orang harus punya surat kuasa baik buat pengambilan maupun buat waktu pendaftaran visanya. Nah, untuk berkasnya tuh juga agak banyak. Jadi ada LOE waktu udah keterima, terus administration certificate, terus abis itu ada KK, terus paspor asli, paspor asli, KTP, paspor fotokopi, sertifikat vaksin juga jaga-jaga aja dibawa, sama formulir yang buat visanya itu udah diisi juga dari kita. Oh gitu. Terus untuk mungkin ada medical check up itu? Iya, ada medical check up. Jadi untuk kesana tuh kita wajib bebas dari TBC. Jadi kita harus ronsen dulu gitu. Oh, ronsen toraks itu. Nah itu juga formulirnya kita nge-print sendiri, terus serahin aja ke rumah sakit. Nah rumah sakitnya tuh juga tertentu teman-teman. Jadi rumah sakit terkenal atau yang udah ditunjuk dari kedutaan ya. Bener banget. Nah buat tiket pesawat itu asalkan kalian udah punya visa, terus paspor juga udah jadi aman, kalian bisa pesan di mana aja kayak Traveloka, tiket.com dan lain-lain. Tapi aku waktu itu di Traveloka dan kebetulan lagi ada diskon. Oh gitu. Iya. Tadi kan
untuk beasiswanya itu fully funded ya Kak? Iya benar. Itu untuk sistem pendanaannya gimana nih? Biasanya kan reimburse gitu. Iya, ini juga reimburse, jadi mungkin mirip-mirip kayak ISMA kalau nggak salah. Jadi aku mulai dapat beasiswa itu sekitar Oktober awal karena aku nyampe sana tuh Agustus akhir. Nah di awal September juga dapat settlement allowance. Jadi pas kita nyampe sana tuh kayak dapat uang sekitar 200 ribuan, jadi buat uang kedatangan lah gitu istilahnya. Iya, fully funded bener. Semua lah termasuk uang saku, biaya kuliah juga udah dipotong di sana, biaya pesawat juga, biaya asuransi. Iya. Asrama juga. Asrama masuknya ke uang saku. Uang saku. Benar. Lalu untuk perbedaan kuliah di KMOU tadi di Undip tuh gimana Kak? Mungkin dari budaya sistem kuliah gitu. Ya kalau itu pasti beda banget ya. Kalau di sana kita pakai baju apa aja tuh bebas ya kayak di negara-negara lain juga. Sebenarnya kayak di negara Malaysia tuh juga kita boleh kok berangkat kuliah pakai kaos atau pokoknya sesantai itu gitu. Ya? Yang penting iya ilmunya masuk. Terus sistem praktikumnya juga beda. Kalau di sini kan asistennya satu angkatan di atas kita. Nah kalau di sana itu asisten dosennya, jadi dia udah S2 gitu. Oh gitu, lebih ahli gitu ya? Iya benar. Terus sebenarnya kita harus pakai jas lab juga ya di sana, tapi karena kita pendatang dan nggak dikasih tahu, oh bakal ada praktikum nih. Nah jadinya ya udah nggak pakai jas lab nggak apa-apa, yang penting kita pakai sarung tangan latex dan semuanya juga udah disediain sama kampus. Gitu. Nggak dipinjamin jas lab sana ya? Nggak ada sih kebetulan, mungkin cuman buat asistennya aja. Oh gitu. Lalu untuk penjelasannya itu praktikum pakai bahasa apa tuh Kak? Mostly pakai bahasa Inggris. Jadi sebelum masuk ke kelas praktikum tuh kita harus nonton video yang udah ada di websitenya KMOU. Jadi mirip kayak SSO gitu. Kita lihat videonya dulu, nanti kita bikin lab notes. Nah habis itu biasalah kita ada pengantar dikit sebelum praktikum. Terus kita juga dikasih selembaran kayak tata cara praktikum hari ini tuh apa aja bahan-bahannya gitu-gitu, caranya gimana. Habis itu ya udah kita ngelakuin praktikum kayak biasanya gitu. Berarti overall lebih mudah sini apa sana? Lebih ribet sini apa sana? Gimana ya, sebenarnya suasananya enak di sana ya karena kondusif dan nggak rame juga, nggak banyak orang lalu lalang gitu. Enak sih karena semuanya udah disediain ya. Gitu. Oke. Lalu itu kan tadi pakai bahasa Inggris sih Kak, berarti Kak Jihan nggak ada les bahasa Korea gitu? Oh, kalau bahasa Koreanya wajib karena kita pakai GKS, dibiayai oleh GKS, jadi wajib banget kita belajar bahasa Korea. Semua yang dibiayai sama GKS tuh selalu wajib bahasa Korea. Oh, berarti belajarnya ketika program apa sebelum program? Sewaktu kuliah di sana gitu. Oh, jadi masuk ke matkul ya? Iya, benar. Oh, iya. Tapi cuma seminggu sekali aja. Seminggu sekali aja. Iya. Tapi tadi udah untuk pronunciation-nya udah bagus ya. Aduh. Oke, untuk pertanyaannya selanjutnya nih, waktu di sana itu ada waktu untuk jalan-jalan gitu gak, explore Busan, atau mungkin Kak Jihan ada tempat yang paling berkesan atau saran itu? Oke, kalau buat jalan-jalan sendiri emang dikasih waktu ya di sana tuh exchange tuh emang jalan-jalan sih gitu? sebenarnya. Jadi sebenarnya aku sama teman-teman aku itu kuliah cuma seminggu 3 kali. 3 kali. Jadi matkulnya cuma 3. Jadi matkulnya tuh ada yang molekuler mikrobiologi itu, itu yang praktikum. Terus habis itu satunya lagi tuh ekologi. Ekologi. Jadi kita tuh sempet ke pantai gitu buat nyari hewan-hewan, terus nanti kita identifikasi hewan itu tuh identifikasi aja biasa kayak kingdom, film dan lain-lain kayak gitu. Terus yang satunya bahasa Korea. Jadi 3 tuh enggak? Iya, 3 kali. Selasanya yang ekologi, Rabunya yang mikrobiologi, Jumatnya ditutup sama bahasa Korea gitu. Gitu. Berarti ada waktu ya berarti itu? Iya, kalau uangnya banyak kalian bisa kok tiap hari jalan-jalan dari pagi sampai malam, sampai jam 12 pun bisnya masih ada dan aman gitu. Aman ya? Iya, jadi
Terus sempat ada field trip juga, nggak cuma di Busan tapi di kota lain gitu sama teman-teman exchange lainnya. Apa itu Kak? Kota apa? Kita sempat ke Gyeongju. Gyeongju. Tapi sayangnya waktu pas sejarah itu ya? dingin, iya, tapi sayangnya waktu pas dingin banget. Jadi waktu pakai hanbok tuh, aduh dingin Nggak banget, tangannya sampai merah, harus pakai sarung tangan dan lain sebagainya gitu. Iya, Kak Jian itu kan exchange di sesi fall ya Kak? Iya Fall ya. benar. Berarti waktu fall dan winter ya? Ya awalnya panas dulu, tapi mulai masuk Oktober akhir, November itu udah mulai dingin. Oh gitu. Terus tempat paling berkesan mana nih Kak? Tempat berkesan tuh kalian bisa ke Hinyeolmunemaru, tapi aku nggak tahu itu bahasa Inggrisnya apa. Itu tempatnya tuh bagus, jadi ada batu-batu. Terus kalian kalau mau lihat sunset di situ juga bagus. Terus ke Dadepo Beach itu juga bagus banget buat lihat sunset. Terus kalian kalau yang suka BTS mungkin bisa ke Gamcheon Village. Nah itu kalian bisa tuh ada lukisannya Jimin sama Jungkook kalau nggak salah. Terus kalian juga bisa beli-beli aksesoris kayak gelang buat kenang-kenangan, buat oleh-oleh gitu. Terus kalau kalian suka makan, kalian bisa ke Somyeon sama ke Nampo, itu banyak pusat perbelanjaan juga. Jadi kalau kalian mau belanja baju lucu-lucu kayak gini, nah itu kalian bisa ke Somyeon atau ke Nampo, tapi mostly ke Somyeon sih. Kalau Nampo lebih ke makan aja. Oke. Lalu tadi kan Kak Jihan itu ya sesi apa namanya Kak? Fall itu namanya apa? Sesi? Bukan sesi ya? Season fall sama winter. Nah, itu untuk cara beradaptasi dengan lingkungan baru di negeri orang gimana Kak? Itu kan kayak musimnya dingin gitu ya. Lalu untuk bahasanya, lingkungan pertemanannya gitu, beda pasti. Iya beda, karena kita juga bareng sama negara lain, jadi kita mungkin lebih ke pelan-pelan dulu ya, jangan langsung ngelakuin hal-hal yang kayak di negara kita, misalkan terutama kalian kalau masalah sampah. Jadi di sana tuh nggak tersedia tong sampah, di sini kan banyak ya. Misalkan kita pergi ke Simpang 5 misalnya, di situ kan udah pasti ada tong sampah. Nah kalau di sana tuh enggak, jadi kalian harus bawa Tas. nggak bawa tas sih, maksudnya disimpan lagi, dibawa pulang lagi gitu. Terus ya pakai bahasanya tuh grammarnya nggak usah yang gimana-gimana, nggak usah yang textbook banget. Yang penting tuh lawan bicara, lawan bicara kita tuh paham gitu. Pakai bahasa Inggris aja. Tapi kalau yang mungkin sama orang Malaysia gitu, kita bisa kok pakai bahasa Indonesia, tapi jangan cepet-cepet merekanya yang nggak paham sama yang kita omongin gitu. Terus kalau buat adaptasi makanan, kalau misalkan kalian takut ya itu dagingnya halal atau enggak, kalian lebih milih makan seafood aja, tapi mungkin agak pricey gitu. Tapi selama kalian menghindari alkohol sama babi sih, kalau aku nggak apa-apa ya, karena kan kita susah gitu nyari halalnya dan terus kita juga nggak masak sendiri, jadinya repot lah kalau mau semuanya, jadi malah ntar nggak makan kan. Kalau winter berarti ada salju dong Kak di sana? Waduh, kebetulan di Busan tuh nggak ada salju, tapi anginnya dingin banget langsung. Iya, anginnya dingin banget, apalagi kan deket pantai sama laut, jadinya lebih dingin gitu. Oh, aku baru tahu kalau nggak ada salju di sana. Iya, tapi waktu pas aku pulang sekitar tanggal 25 atau berapa, pokoknya deket-deket Christmas itu, dia tiba-tiba ada salju di hari itu doang. Oh, iya. Aduh. Berarti sempat menikmati salju sehari gitu, di Busan? Enggak, kan aku udah pulang. Oh iya? Iya. Oh, kirain jadi lihat foto aja dari temen, ini ada salju di Busan gitu. Jadi kalau kalian mau nikmatin salju tuh kalian harus ke Korea bagian atas. Kalau bagian bawah tuh nggak ada salju. Warm gitu ya? Iya. Tapi dingin tetap? Atau kalian mau ke Jeju itu ada salju. Jeju malah ada ya? Jeju ada salju. Oke. Oh ya, tadi kan sebenarnya udah dijelasin Kak Jihan tentang makanan halal ya. Mungkin Kak Jihan bisa jelasin tips lain untuk mencari makanan halal di sana. Oke, kalau makanan halal sebenarnya tuh di Busan ada resto Indonesia gitu. Cuman emang agak mahal. Jadi kalian kalau makan bakso di sini kan 10.000 rupiah tuh. Nah, kalau di sana 9.000-an atau hampir 100.000 rupiah buat makan bakso dan makanan-makanan Indonesia lainnya. Iya, jadi ya udahlah ditahan dulu, nggak usah makan makanan Indonesia. Kita nikmatin masakan Korea yang nggak ada sambelnya.
nggak pedes sama sekali. Masa gak pedes, Kak? Nggak, jadi Katanya pedes. nggak, itu saus aja. Sepedes-pedesnya Samyang tuh kayaknya masih pedes mie sedap Indonesia deh. Wow. Jadi di sana nggak pedes sama sekali, lebih ke asam. asem. Oke. Kimchi terus ya, Kak, berarti? Iya, tiap hari kalau meal plan kita selalu ada kimchi, apapun itu makanannya. Oke. Terus kendala apa sih, Kak, yang Kakak temui selama keberjalanan program dari mulai mendaftar kemudian di imigrasi gitu? Biasanya kan ada masalah-masalah gitu sampai pulang. Kalau di imigrasi sendiri tuh sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sih, nggak ditanyain yang gimana-gimana, tapi tuh malah lebih susah ngurus berkas yang ada di FPIK gitu, pengurusan berkas. Jadi karena pertama kali juga kayaknya FPIK ada kegiatan exchange yang keluar negeri, jadi buat suratnya tuh agak susah gitu. Yang angkatan pertama ya, Kak? Iya, angkatan pertama. Jadi aku sama temen aku angkatan pertama yang daftar exchange ke KMOU setelah pandemi gitu. Jadi ya susahnya itu. Terus apa ya, mungkin karena terkendala bahasa, terus kita juga naik angkutan umum dan lain sebagainya. Pernah kesasar juga sih, pernah nyasar tapi karena bareng-bareng jadi ya nggak apa-apa, jadi kita salah turun stasiun aja, harusnya deket jadi jauh gitu. Berarti untuk komunikasi pernah gak pakai Google Translate gitu? Pernah sih, aku pernah campur bahasa jadi sambil nunjuk ke handphonenya, jadi aku juga pernah nyasar mau ke museum tapi malah jadinya tuh ketempel gitu, pokoknya jauh banget ya. Salah naik subway gitu. Terus aku nanya sama orang Koreanya, ini bener nggak stasiunnya di sini gitu. Ternyata salah. Oh enggak, kamu turun sini aja, nanti kamu naik sana gitu. Oke, berarti untuk selama imigrasi di bandara itu nggak ada kendala? Ya, terus sama ini di sana tuh pali-pali banget, bapak-bapak sopirnya taksi itu juga nggak ada tuh yang bantuin kita, ya ada sih yang baik bantuin kita, tapi mereka tuh pengennya tuh cepet gitulah. Pali-pali? Iya, pali-pali 주세요. Pali-pali 주세요. Oke, berarti lebih ke administrasi di Undipnya ya? Iya. Karena yang pertama kali. Bener. Mungkin karena ini udah berkali-kali ya untuk programnya, mungkin udah lebih mudah ya, Kak? Iya, lebih enak juga sih di KMOU-nya, lebih field trip-nya juga lebih banyak gitu, apalagi waktu spring kan daripada fall gitu. Ya, oke. Untuk selanjutnya nih, ini pertanyaan yang aku tunggu-tunggu sebenarnya. Perbedaan atau perkembangan apa yang terasa pada diri Kakak setelah mengikuti program ini? Kayak self development-nya gitu dari pengalaman. Nah, kalau aku lebih tertata lagi ya, karena kan di sana apa-apa harus cepat, terus kayak kesalahan dikit aja tuh ya nggak setolerir di Indonesia. Maksudnya kalau di Indonesia kan kayak oh ya udah nggak apa-apa, besok aja Mbak gitu. Kalau di sana ya kita janjian jam segitu ya harus jam segitu, nggak bisa. Iya, on time gitu. Kita harus datang sebelumnya. Terus nih sepele nih, aku kan nggak pernah praktikum offline sebelumnya. Sekolah offline aku pertama kuliah tuh langsung di Busan. Iya, Kak? Iya, aku belum pernah masuk kuliah, jadi aku baru masuk kuliah di semester 6 itu pertama kali offline. Nah, di sana langsung praktikum, itu pertama kali aku tahu gimana sih caranya pakai mikropipet. Ya itu seru banget di sana. Terus apalagi ya, dan di sana tuh juga harus bersih, kita nggak bisa buang sampah sembarangan, jadi di sana tuh dipisahin gitu sampahnya, mana yang sampah baju, sampah kertas, nggak cuma 2 macam, jadi ada 4 atau 5 kotak gitu yang di sananya. Jadi lebih disiplin gitu ya, Kak? Iya, benar. Untuk kemampuan bahasa Koreanya juga ada meningkat ya? Iya, lebih baik sih sebenarnya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, adakah motivasi atau nasihat untuk adik-adik nanti atau teman-teman lain yang ingin meneruskan jejak keajihan ke Korea, ikut program inilah, program ini? Oke, yang penting tuh kalian jangan pantang menyerah, terus habis itu buat bikin personal statement, terus habis itu study plan tuh kalian juga bisa kok lihat di YouTube, kayak buat referensi aja, karena banyak juga kayak mahasiswa S2, S3 gitu yang mereka tuh ngasih tahu study plan tuh kayak gimana sih, terus personal statement tuh kayak gimana gitu. Jadi dan mungkin kalian banyak deket sama dosen gitu ya, karena kan kita butuh recommendation letter nih. Jadi nggak bisa dong kayak tiba-tiba dosen nggak kenal terus
Pak, Bu, saya minta recommendation letter, nggak mungkin, nggak bakal dikasih juga gitu. Dan sebenarnya dosen-dosen di THP tuh support banget kok kalau kalian mau belajar keluar gitu, nggak cuma belajar di kampus gitu. Jadi kalian jangan patah semangat. Kalian banyak tanya sama orang-orang yang udah pernah tuh juga nggak apa-apa banget. Berarti jangan ragu gitu ya Kak? Iya, jangan kayak daftar nggak ya, daftar aja dulu. Yang penting minta restu sama orang tua, minta izin gitu. Yeah. Oke, berarti untuk pengalamannya sangat worth it untuk dicoba gitu. Betul, betul kan, bakal dapat banyak teman dan mungkin kalian kalau mau doi juga bisa dicoba. Kan kita exchange sama negara lain nih, nggak harus dapat opa-opa, kalau orangnya baik boleh. Oh, gitu. Kajian sendiri dapat gak? Aduh, ini rahasia. Oke. Secret. Oke teman-teman. Jadi cukup sekian sih tadi, sebenarnya udah banyak banget pertanyaan kita untuk Kak Jihan. Mungkin kita bakal ketemu lagi di next occasion atau podcast selanjutnya, dan see you later THP mates. Dadah. Bye. Annyeong. Kamsahamnida. 감사합니다.